Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini marilah kita senantiasa manjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmah hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahasah kita akan kitab Bulughul Maram. Kebetulan kita sampai bab Qismatus Shadaqah, jadi bab pembagian zakat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita dalami pada pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang berguna, ilmu yang amaliyah dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Sekarang kita hadis sampai hadis nomor 209, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis nomor 209 ini an Abdullah bin Adi bin al-Khiyar radhiyallahu anhu. Jadi dari Abdullah bin Adi, beliau mengatakan anna rajulaini hadasahu, bahwa ada dua orang ini bercerita kepada beliau, cerita kepada Abdullah bin Adi. Ceritanya annahuma, bahwa dua orang itu ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang yas'alanihi minas shadaqah. Kedua orang itu datang kepada Rasul, minta kepada beliau supaya beliau diberi zakat, sedekah sini. Nah, terus faqallaba fihima an-nadhar. Terus Nabi memperhatikan kedua orang tersebut. Diperhatikan fara'ahuma. Jadi dilihat atas, bawah macam itu. Fara'ahuma jaladaini. Kemudian Nabi melihat dua orang itu ternyata jaladaini, kuat, kokoh orangnya itu. Ini. Nah, terus Nabi bersabda, faqala in syi'tuma a'taitukuma. Kalau kamu mau tak beri. Jadi kalau kamu mau tak beri. Tapi wala khadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Bagus Nabi itu jawabannya. Tapi sebetulnya tidak ada bagian dalam zakat itu untuk orang-orang kaya dan orang-orang yang kuat, yang muktasib, yang punya pekerjaan, yang bekerja. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya zakat itu ini haknya orang, yang orang itu tidak diketahui bahwa mereka itu punya harta. Yastahiqu zakata man lam yu'lam lahu malun. Jadi fikih zakatnya. Jadi zakat itu haknya orang itu orang yang tidak diketahui bahwa dia itu punya harta. Dia itu yastahiqu zakat, berhak mendapatkan zakat.
kemarin kan sudah ada ya. Ya orang kaya kan tidak boleh. Jadi kemarin kita bicara orang kaya itu tidak boleh minta zakat, diberi zakat, kecuali kemarin ada beberapa. Nah ini ternyata ada hadis yang menguatkan bahwa ada orang yang kuat, jadi ini hanya minta pada Nabi, minta sedekah, minta zakat. Terus Nabi ngomong, kalau kamu mau, bagus kan jawabannya Nabi itu, kalau kamu mau tak beri. Cuma tidak ada bagian dalam zakat itu untuk orang-orang kaya dan orang-orang yang kuat yang muktasib. Jadi kuat yang muktasib. Nah, jadi kalau di sini dari hadis ini bisa disimpulkan tadi, yang satu yang berhak dapat zakat itu ya orang yang tidak punya uang, yang tidak diketahui bahwa dia punya harta, ya orang miskin lah, itu yang berhak mendapatkan zakat. Nah, yang kedua, kalau orang kaya tidak boleh, haram. Ini tahrimuz zakah ala ghani binau'i. Jadi zakat itu haram bagi orang kaya, yang orang kaya itu dengan berbagai macam. Soalnya kaya itu kan sekarang kan indikasinya banyak ya, orang kaya dikatakan kaya itu mungkin orangnya pribadinya sederhana, tapi uangnya banyak, simpenannya banyak. Jadi tidak lihat bisa, mungkin orangnya rumahnya bagus, ya, dia kaya lah itu. Nah, atau mungkin dia punya pekerjaan, ataupun walaupun sederhana, tapi barangnya banyak. Soalnya dulu di desa kami itu ada orang, kalau dilihat daripada sisi rumah sederhana sekali, uang rumahnya biasa, tapi dia punya sapi itu banyak sekali. Nah, ini juga termasuk indikator orang kaya. Uang ternaknya banyak. Jadi tidak melihat penampilan. Nah, kalau di kita malah repot. Penampilannya perlente, kadang-kadang tidak punya apa-apa. Ini jadi beda itu. Kalau di desa itu kadang-kadang penampilannya sederhana, tapi hartanya banyak. Jadi ini yang penting punya harta itu. Baik itu harta itu wujud uang, ataupun harta itu wujud simpanan. Simpanan macam-macam. Mungkin simpanannya itu tanah, mungkin simpanannya itu rumah. Rumahnya banyak. Mungkin simpanannya itu binatang ternak. Nah ini ya terserah lah ini. Atau mungkin simpanannya itu uang. Nah ini termasuk indikator orang-orang yang kaya. Jadi orang kaya macam apapun tidak boleh, haram dia untuk meminta zakat. Nah, kemarin sudah kita bicarakan kalau kaya itu kan kemarin ada orang kaya yang boleh mendapatkan zakat, yaitu orang kaya yang punya indikator 5. Kemarin sudah kita bicarakan. Contohnya satu, umpamanya orang kaya yang dia itu menjadi amil zakat, boleh diberi zakat karena dia itu diberinya bukan atas nama orang kaya tapi atas nama amil. Nah, ini terus ketiga, ini mujarradul qawi, ya, mujarradul quwwah la yaqtadi adamal istihqaq lizakah. Bala buddha ayyadumma ilaihal kasbu. Ini jadi kekuatan saja ini tidak menetapkan orang tadi tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi tidak kuat saja, tidak hanya kuat tapi kuat, yang bisa tidak boleh mendapatkan zakat itu kalau kuat itu besertaan dengan dia itu tidak adanya pekerjaan. Kuat toh orang yang penggawean, ya mungkin berhak mendapatkan zakat. Kuat dia,
Tapi cari kerjaan sana, cari pekerjaan ke sana kemari tidak dapat. Dia kuat. Nah, tapi tidak ada pekerjaan. Nah, di sini juga orang tadi berhak mendapatkan zakat. Mungkin seperti kasus sekarang lah. Sekarang itu mungkin adalah orang yang kuat secara fisik kuat. Tapi cari pekerjaan ke sana enggak apa, pekerjaan ke sana nguli enggak bisa, nganu enggak bisa. Akhirnya dia kelontang-kelantung. Nah, itu juga orang itu kalau begitu berhak mendapatkan zakat. Karena di sini hadisnya jelas. Wala liqawiyin muktasibin. Orang yang kuat yang bekerja. Kalau kuat tapi tidak punya kerjaan, oh ya sama saja. Bahkan ada mengatakan pekerjaan ala ikbih. Nah ini, nah, kuat punya pekerjaan yang layak. Ada pekerjaan, tapi pekerjaan tidak layak, kan nggak bisa. Contohnya dia itu punya pendidikan tinggi, nah, pendidikannya tinggi, tapi ngelamar sana nggak bisa, nggak terima. Ada pekerjaan metili watu. Nah ini kan apa layak pekerjaan itu bagi dia. Ini ada mengatakan pekerjaan ala ikbi yang layak bagi orang tadi. Nah ini tapi yang uruf lah. Nah, jadi kalau orang macam itu tetap orang yang tidak ada pekerjaan atau ada pekerjaan tapi tidak layak baginya, mungkin tidak pasnya dia. Nah, dia berhak mendapatkan zakat. Ini di sini. Jikalau di negara Barat itu orang itu kalau melamar tidak mendapatkan pekerjaan, terus lamaran itu dibawa ke pemerintah kota, pemerintah daerah. Nah, orang itu selama penantian belum mendapatkan pekerjaan itu di bawah tanggungan negara. Nah ini ada di Indonesia kan belum macam itu. Di Indonesia itu belum. Jadi ya kalau orang macam ini sekarang mungkin versinya banyak, kuat tapi tidak dapat pekerjaan, dia boleh mendapatkan zakat. Nah, ini al-qadir al-kasb yakfihi. Jadi kalau orang yang mampu bekerja ini al-kasbin yakfihi, yang pekerjaan itu mencukupi dia, la yajuzu lahu akhdhu zakah fa huwa kal ghani bil mal. Jadi kalau orang yang mampu bekerja dan pekerjaan itu mencukupi dia, dia tidak boleh minta zakat. La yajuzu lahu akhdhu zakat fa huwa kal ghani bil mal. Orang itu seperti orang yang kaya dengan harta. Jadi ini tidak punya hartanya, ya punya pekerjaan. Tapi pekerjaan itu cukup untuk hidup. Lah orang yang punya pekerjaan cukup untuk hidup itu dia tidak boleh meminta zakat. Nah ini karena dia seperti orang kaya. Jadi ini kan jadi kaya itu tadi kan binoi, ini termasuk dengan macam-macam nih. Kalau tadi kan saya terangkan orang kaya mungkin wujudnya punya simpanan yang banyak, punya tabungan yang banyak, mungkin punya rumah yang banyak, mungkin punya ternak yang banyak, punya sawah banyak. Itu kan wujud-wujud harta. Oh ini juga nggak boleh. Itu termasuk orang yang kaya. Itu macam-macamnya orang kaya. Ini ada orang yang pas-pasan, cukup. Nah, dia punya pekerjaan yang cukup. Nah, orang yang punya pekerjaan yang cukup itu sama dengan orang kaya, tidak boleh minta. Ini. Nah, maka di dalam kitab kan biasanya ditafsirkan yang boleh minta atau diberi itu nanti yang boleh minta ada oleh diberi zakat itu kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini ada menafsiri siapa fakir, siapa miskin. Ada menafsiri fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan.
pekerjaan dan juga tidak punya penghasilan. Itu fakir. Pekerjaan tidak punya, penghasilan. Kalau pekerjaan tidak punya, ya penghasilan tidak punya. Itu namanya fakir. Kalau miskin itu orang punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk dimakan, untuk kehidupan sehari-hari. Itu namanya orang miskin. Orang yang macam ini boleh mendapatkan zakat. Nah, di luar itu termasuk orang yang kaya. Ini. Nah, kalau pekerjaannya minta-minta, ya enggak boleh lah. Pekerjaan minta-minta itu bukan pekerjaan. Saya tadi malam itu lihat di TV on the spot itu yang 7 itu. Di sana itu ada orang kampung miskin, kampung peminta-minta, tapi rumahnya tingkat-tingkat. Nah, rumahnya sama dengan kelas menengah ke atas, tapi pekerjaannya minta-minta. Di situ dijelaskan mintanya itu di TV itu satu hari dapat uang kadang-kadang 500.000 satu hari, minta 500.000. Di Jakarta itu ada katanya, di kampung mana itu ya, kampungnya kosnya orang miskin itu, orang minta-minta, bukan orang miskin, orang yang pekerjaannya minta-minta tapi penghasilannya banyak. Nah, ini orang itu mestinya ya tidak layak untuk diberi zakat, ya tidak mau, tidak boleh. Nah, ini ya orang-orang macam itulah kadang-kadang kita jadi yang jadi kita tidak ngerti. Jadi tidak ngerti apakah dia berhak diberi atau tidak. Melihat penampilan sepertinya iya, tapi melihat kekayaan mungkin itu tidak. Yaitu ya tadi seperti hadis yang dulu lah, orang pekerjaannya minta-minta itu besok di hari kiamat itu tidak boleh tidak punya daging mukanya ini ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta-minta. Oke. Ini tadi menjelaskan siapa yang berhak diberi zakat dan siapa yang tidak boleh diberi zakat. Oke, berikutnya sekarang. An Qubaisah bin Mukhariq Al-Hilali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Qubaisah bin Mukhariq Al-Hilali, beliau berkata, Rasulullah bersabda, innal mas'alata la takhillu illa li ahadi salasa. Minta itu tidak halal, minta itu haram, tidak halal kan haram, kecuali illa li ahadi salasa, kecuali salah satu dari 3 orang ini. Jadi berarti ada orang yang boleh minta kalau orang itu bersifatan 3 hal ini. Pertama, rajulun tahammala hammalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibha summa yumsik. Pertama, orang yang menanggung. Di sini ditafsiri orang menanggung itu menanggung hutang. Di rajulun yuslihu bainan nas fayatahammal daina. Jadi orang mendamaikan orang. Nah, untuk mendamaikan itu butuh dana. Nah, kemudian karena butuh dana, dia boleh minta. Dia boleh minta. Nah, sampai untuk mencukupi dana supaya mereka damai. Karena apa? Untuk mengislahkan orang itu ya kadang-kadang kalau dia kan ada butuhnya, kadang kalau kebutuhannya dicukupi nanti bisa damai. Nah, jadi ini boleh minta. Jadi pertama ini jadi ya tahammalah, jadi alladzi ya, jadi li islahi dzatil bain aw yadfa'un niza qaimun bainal fariqain. Jadi hampir sama, untuk mendamaikan 2 kelompok ataupun supaya orang itu tidak berselisih.
Jadi ada dua kelompok itu selalu tadi kalau ini li islah, jadi sudah ada perselisihan di antara dua kelompok. Untuk supaya dia itu tidak berselisih, itu membutuhkan dana. Maka boleh orang itu minta dana, minta pada orang yang kaya, oleh mungkin minta kepada Baitul Mal, kalau ada Baitul Mal, untuk dia mendapatkan zakat demi untuk mendamaikan ini. Nah, kalau sudah damai nggak apa-apa. Atau untuk menolak, mencegah perselisihan. Ada dua kampung atau dua masyarakat, dua orang yang selalu potensi-potensi untuk cekcok itu banyak. Nah, supaya dia tidak cekcok, ini belum cekcok tapi untuk preventif itu ada dana. Jadi untuk mendamaikan supaya tidak terjadi percekcokan, perselisihan antara dua kelompok ini, dia butuh dana. Maka dia boleh minta untuk mendamaikan kelompok, untuk mencegah perselisihan yang akan terjadi pada dua kelompok ini. Ini boleh. Dia minta. Tapi syaratnya tadi ini kalau dia hatta yusiba summa yumsik. Kalau sudah damai, sudah tidak terjadi perselisihan, ini boleh. Dia tidak boleh minta lagi. Jadi mintanya itu sekedar untuk mendamaikan atau sekedar untuk mencegah terjadinya perselisihan. Itu boleh minta. Betul. Kemudian yang kedua, warajulun asobat hujaihatun ijtahat malahu. Jadi orang yang tertimpa musibah. Ini contohnya di sini asofat malahu afatun. Di hartanya tertimpa musibah. Contohnya kesel, kebanjiran, wenar, kebakaran. Jadi punya rumah habis terbakar rumahnya dia. Maka ini namanya jaihah. Ini boleh orang tadi minta. Jadi kalau rumah terbakar habis, hartanya habis, dia boleh minta. Kalau setelah hatta yusiba kiwaman min ls, sehingga dia itu bisa bangkit kembali. Ya sudah bangkit ya sudah, tidak minta lagi. Atau kebanjiran, ada banjir, rumahnya habis, kena banjir. Dan dia tidak punya apa-apa, maka orang ini boleh minta. Boleh minta. Tapi minta itu sekedar nanti untuk supaya bisa tumbuh kembali, berkembang kembali, ya itu bisa bangkit. Nah kalau sudah bangkit ya sudah, tidak boleh minta lagi. Ya, jadi kalau memang sekarang ada minta di jalan ketika banjir, kalau tidak ada apa-apa ya bolehlah itu minta. Kalau sudah tidak punya apa-apa. Tapi yang nggak boleh ya seperti tadi minta tapi digunakan untuk pekerjaan, itu tidak boleh. Ini jadi di sini kan ada batasnya sampai dia itu bangkit. Kalau tadi untuk mendamaikan atau untuk menolak atau mencegah terjadinya perpecahan, itu sampai mereka itu tidak terjadi percekcokan kembali atau kelompok yang bertiga itu bisa menjadi damai. Kalau sudah damai ya sudah, terus dia tidak minta lagi. Ini. Kemudian yang ketiga, warajulun asobatu faqatun. Ini atau orang yang ini tiba-tiba jatuh miskin, bangkrut. Soalnya yang kasihan kan, di bawah itu kan orang yang kaya itu kalau jatuh bangkrut kasihan, itu perlu dikasihani. Wah ya, jatuh bangkrut. Jadi mungkin ada orang yang asobatu faqah itu. Di sini tafsirkan faqatun itu fakrun syadidun, ya, kefakiran yang sangat. Nah ini, jadi kefakiran yang sangat ini. Jadi di sini, di sana ya jelas ini istaharat bihi ba'da qaumi baina qaumi ba'dal ghani bainal
ba'dal ghani. Jadi dia setelahnya kaya jatuh bangkrut. Nah, mungkin ada usaha ini gagal, uangnya habis semua, utangnya banyak. Ini mungkin, ini namanya faqr. Nah, orang ini boleh minta-minta ini kata hatta yaquma salah satun min zawil hija min qaumihi. Niki laqad asobat fulanan faqatun fakalat lahul mas'alah hatta yusiba kiwaman min ais. Ini jadi orang bangkrut tadi sehingga dibuktikan, jadi ada saksi, ada menyaksikan orang-orang yang punya kemampuan, orang yang ahli lah. Oh ya, ini betul-betul bangkrut. Jadi ada dibuktikan oleh tiga orang. Jadi ketika dia bangkrut itu, kebangkrutan itu sampai ada 3 orang yang membuktikan bahwa dia itu bangkrut. Lah orang itu orang yang netral. Maksudnya netral itu bukan karena dibuat-buat jadi supaya dia boleh minta koncone sampean nyeksekno saya katakan saya orang bangkrut. Tidak, biar saya boleh minta. Jadi yang menyaksikan itu betul-betul orang yang netral, orang yang tidak punya kepentingan. Nah, ini menyatakan oh ya, si itu memang betul-betul bangkrut. Kalau sudah ada 3 orang begitu, maka dia boleh minta. Repot kan Islam itu untuk minta-minta itu. Jadi untuk bisa minta menyatakan kebangkrutan saja harus ada bukti, harus ada saksi 3 orang menyatakan bahwa dia itu bangkrut, baru dia boleh minta. Nah, ini jadi ini hatta yusibah kiwaman min ais. Nah, mintanya juga dibatasi. Jadi tidak boleh minta terus, tidak boleh. Semuanya itu tidak boleh. Jadi di sini kalau orang tadi kena musibah ini yang menghabiskan harta, boleh minta. Tapi sampai kapan? Hatta yusibah kiwaman atau kiwaman minal dia bisa bangkit untuk hidup. Nah, bisa bergerak. Itu boleh terus. Kalau sudah bangkit, ya tidak boleh minta-minta. Kalau orang bangkrut juga boleh minta-minta, asalkan kebangkrutan dibuktikan oleh 3 orang yang menyatakan bahwa dia itu betul-betul bangkrut. Nah, orang macam itu boleh minta, dia boleh. Tapi sampai kapan? Juga sampai yusibalahu kiwaman min aisin, sampai dia bangkit kembali, bisa hidup, nah, bisa terantanan hidup lah. Kalau sudah begitu tidak boleh minta lagi. Jadi kalau kita simpulkan nggak boleh kan minta itu terus menerus. Nah, maka fama siwahunna minal mas'alah ya qabiso sukhtun yaquluhu sahibuhu sukhtan. Nah, ini jadi selain 3 hal tersebut, ini wahai qabiso, ini kan yang tanya kan qabiso tadi, karena yang menjelaskan melibatkan qabiso, kata Rasulullah fama siwahunna minal mas'alah ya qabiso, selain 3 hal tersebut wahai qabiso, ya, ini itu minta itu sukhtun yakulu sahibu sukhtan, haram. Minta itu haram. Yakuluhu sahibu sukhtan, dimakan oleh orang yang minta-minta juga haram. Jadi minta-minta itu sebetulnya haram kalau dia itu sudah punya. Nah, inilah mungkin kalau kita tahu macam ini, saya kira tidak ada lah orang itu minta-minta di pinggir jalan yang notabene dia itu sudah punya. Wong dia itu ditaruh anak kecil gemuk-gemuk, kelihatannya gemuk-gemuk anaknya itu minta-minta. Ya, pernah saya tanya dapat berapa? Lebih kantor 20.000 baru jam 7 itu sudah dapat 20.000, itu karena baru dapat 20.000. Nah, ini yang kerja itu belum mangkat dia sudah dapat uang 20.000. Nah, ini kan inilah ini kasus sosial, kasus masyarakat. Nah, mestinya ya begini, ini pemerintah misalnya. Kalau gitu dipulangkan kan tetap aja kembali.
gepeng itu dikembalikan, dipulangkan mesti kembali karena mereka merasa nikmat dengan hanya minta. Nah, ini oke. Jadi dari fikih hadis ini ya bisa disimpulkan 3 hal. Pertama, al-hassu ala makarimil akhlak. Jadi mendorong kita supaya kita berbudi pekerti yang bagus, berakhlak yang mulia, tidak usah minta, menjaga harga diri. Ini penting, menjaga harga diri. Di harga diri dijagalah. Jadi kalau orang itu minta-minta itu kan menjatuhkan harga diri dari kita. Malu kan minta itu kan jelas malu, wong minta kok tidak malu ini. Nah, kemudian yang kedua, ini hurmatus su'alin nas illa lid-darurah. Diharam minta kepada orang ya kecuali karena darurat. Ya 3 hal tadi. Jadi boleh minta itu hanya 3 hal lagi, untuk mendamaikan atau untuk menolak perpecahan, mencegah terjadinya perpecahan. Yang kedua, ketika orang itu tertimpa musibah, entah banjir, entah kebakaran, entah tanah longsor, macam-macam, mungkin puting beliung, soalnya di Indonesia banyak itu kan musibah-musibah, itu boleh minta. Kalau memang rumahnya hancur, sampai dia itu bisa bangkit kembali. Yang ketiga, itu kalau orang jatuh bangkrut. Jadi tadinya kaya, bangkrut menjadi miskin. Nah, itu boleh minta-minta. Nah, ini kalau dia dibuktikan oleh orang, harus ada 3 orang membuktikan bahwa dia itu betul-betul bangkrut, baru boleh minta. Dan itu pun dibatasi. Mintanya itu boleh hanya sampai sekedar menutup kebutuhan minimal. Jadi kalau mendamaikan sudah damai ya sudah. Kalau dia kebanjiran, hartanya habis, sudah bisa bangkit ya sudah. Kalau ini juga sudah bangkit ya sudah. Tidak boleh terus terpenuh. Ini ya. Jadi ini al-haddul ladzi yantahi ilaihil ata' minas shadaqah ma bil kifayatul mu'ti wa yu'tabaru dzalik fi kulli insanin bi hasabi hali. Ini batasan sampai di mana? Memang kan nisbi sekali ya. Jadi sampai di mana pemberian itu boleh itu. Jadi sampai cukup itu kan melihat posisinya kan. Ada cukup itu ya melihat ya melihat kebutuhan orang, satu orang dengan orang lain berbeda. Pernah saya katakan kan, orang kaya dan miskin kan repot. Jadi batasan negara, kalau kita di Indonesia, orang yang dikatakan orang miskin itu mana? Itu mungkin dengan negara lain akan berbeda. Wong satu daerah aja berbeda kok. Orang Malang kota ini dikatakan cukup mana dengan orang Malang Selatan. Mungkin orang Malang Selatan itu yang dimakan punya sedikit-sedikit sudah teranggap cukup. Tapi di sini mungkin masih kurang, karena kurang layak. Jadi kelayakan, kecukupan ini. Kalau sana kan makan telo, sudah bisa cukup. Kita kan tidak mau, orang kita itu makanya harus makan nasi. Jadi nanti kriteria kebutuhan itu yang menjadikan perbedaan posisi. Jadi mungkin kalau di sana orang sudah dikatakan kaya, di sini masih termasuk kategori miskin. Saya kira negara juga macam itu. Di Indonesia dengan di negara lain juga akan lain. Di negara Indonesia mungkin sudah cukup, dikatakan cukup karena kebiasaan orang Indonesia begitu aja sudah cukup. Tapi di daerah lain mungkin itu dikatakan orang miskin. Saya pernah lihat orang di daerah lain itu, orang barang ngamen itu pakai jasan, celananan, dasian ngamen. Loh, ini kan jasan kok ngamen jadi tolak orang. Nah, tapi itu jadi kriteria itu beda. Kriteria itu beda. Jadi ini makanya di sini yu'tabaru dzalik
fi kulli insanin bi hasabi hali, sesuai dengan posisi. Dan mungkin di samping posisi keadaan orang tadi, mungkin juga daerah dia itu akan mempengaruhi indikator ini kategori miskin atau tidak. Kalau ukuran itu internasional, gross national product GNP, orang Indonesia itu hampir semuanya miskin. Nah, banyak miskin kalau ukuran internasional. Nah ini, tapi kan ukuran tidak macam itu. Ukurannya kan tadi yang dikatakan fakir, orang yang tidak punya pekerjaan, ya tidak punya penghasilan. Orang miskin, orang punya pekerjaan dan punya penghasilan, tapi penghasilan tidak cukup. Lah cukup itu kan beda-beda. Nah, cukup menurut A itu beda cukup menurut B. Cukup menurut B itu tidak cukup menurut C. Itu kriteria. Maka dulu pernah ada kan Sayyidina Aisyah itu kan memberi orang, itu kan beda-beda. Kalau orang minta-minta cukup diberi sedikit. Kalau orang itu naik, itu diajak, diistimewakan. Karena apa? Ya beda. Karena dia punya naik kendaraan, mungkin butuhnya beda dengan orang yang tidak pakai kendaraan. Sama-sama tidak punyanya. Ya, kalau ini kan sama-sama tidak punyanya. Seperti karena dia punya kendaraan, ada untuk butuh bensin, butuh macam-macam. Oke, satu hadis yang dikaji lagi. Jadi ini sebagai indar bagi kita. Jadi jangan sampai kita itu suka minta-minta lah. Ini jangan sampai. Berikutnya, An Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata la tambaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Ini wa fi riwayatin wa innaha la takhillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Ini dari hadis Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda, sedekah zakat ini itu tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad. Jadi keluarga Rasulullah ini tidak berhak mendapatkan zakat. Innama hiya awsakhun nas. Ini karena di sini diibaratkan sebagai kotoran, jadi ausah, wasah. Jadi kelebihan itu termasuk ausah yang tidak dibutuhkan orang kan kotor, tidak dianggap ini tidak boleh. Jadi keluarga Muhammad, cuma yang dimaksud keluarga Muhammad itu siapa? Jadi hadis berikutnya ini yang dimaksud keluarga Muhammad itu adalah Banu Muttalib. Nah ini yaitu Hamzah, Abbas, Abu Thalib. Jadi Abnau. Kalau di sini nggak tahu itu antara Sayyid, Habib, saya nggak paham itu. Jadi pokoknya turunan Bani Hasim dan Bani Muttalib. Jadi mereka tahu sendiri kan, ada Bani Hasim dan Bani Muttalib. Ini keturunannya Sayyid Hasim dan Bani Muttalib. Itu dia tidak boleh mendapatkan zakat. Jadi di sini fikul hadisnya cuma satu ya, tahrimuz zakat ala nabi wa alihi. Jadi tidak boleh, haram. Tapi Nabi itu mendapat humus, tidak mendapat zakat, tapi mendapatkan 1/5 dari 5 bagian. Jadi ketika orang perang itu ada ghanimah, itu ada yang 1/5 dari 5 itu diberikan kepada keluarga Nabi. Ini banyak juga. Kalau itu negara Islam dan perang itu gitu. Kalau di Indonesia sekarang kan tidak ada. Yang repot kan sekarang itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Kan tidak ada peperangan, tidak ada ghanimah. Nah, ini bagaimana?
kalau ada orang-orang yang miskin dari keluarga itu, ya jangan diberi zakat, boleh diberi hadiah, boleh diberi hadiah. Hadiah itu boleh. Kalau hadiah itu karena prestasi, tentu saja diberi hadiah itu tidak apa-apa. Tapi kalau diberi sedekah itu tidak boleh. Oke. Ini berikutnya ada. Ini hampir sama. Hadis ini sama dengan tadi, enggak boleh memberikan itu. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, ini sering menguatkan hadis ini. Qala masyaitu ana wa Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ini pernah berjalan, mungkin berjalan bersama-sama. Jadi saya dan Utsman bin Affan ini pernah berjalan bersama-sama menghadap kepada Nabi. Jadi Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan menghadap kepada Nabi. Faqulna, ya Rasulullah, a'taitu Bani Muthalib min khumusil Khaybar. Wa tarakna wa nahnu wa hum bimangzilatin wahid. Jadi jadi begini, Rasul, ya, saya itu memberi Bani Muthalib itu Bani Muthalib min khumusil Khaybar. Saya memberi dari 1/5 ini Khaybar. Tapi wataroktana, tapi kamu kok tidak memberi kami. Wa nahnu wa hum bimanzilatin wahid. Sedangkan kami dengan mereka itu satu. Itu satu turunan. Maka Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Banu Muttalibin wa Banu Hasim syai'un wahid. Jadi Bani Hasim dan Bani Muttalib itu satu. Karena satu ini sama-sama tidak boleh diberi dari harta zakat. Jadi nggak boleh. Jadi Banu Muttalib yusyarikuna bani fi sahmi dzawil qurba. Kalau dzawil qurba sama. Tetapi kalau kalau dzawil qurba ya tadi boleh mendapatkan khumus. Tetapi tidak boleh mendapatkan zakat karena dia itu termasuk ahli Muhammad. Jadi ini menguatkan tadi. Jadi karena Bani Hasim, Bani Muthalib itu termasuk kerabatnya Muhammad wa ali Muhammad, itu dia tidak boleh menerima zakat tapi boleh menerima khumus. Ini memang ada yang membedakan antara ali Muhammad itu kalau di dalam persoalan zakat. Dengan ali Muhammad ada mengatakan keluarga itu fi maqamid doa. Kalau di maqam doa dalam kitab itu ali itu termasuk keluarga. Kita itu termasuk keluarga besar Nabi. Jadi keluarga besar Nabi ya termasuk kita ini keluarga besar Nabi, keluarga besar sama-sama keluarga umat Islam. Itu tadi fi maqamid doa. Tapi kalau makom untuk ini untuk zakat itu ya ahli yang ada keluarga tadi. Ya, jadi itulah ada mengatakan mungkin itratun Nabi, keluarga turunannya Nabi. Ya, itu memang dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Ini. Oke. Sedikit lagi ini masih satu hadis. Jadi ini. Jadi kita begini. Jadi kita di sini ini harus bisa memilah dan memilih lah. Jadi nanti kalau ada Bani Muthalib itu siapa saya tidak tahu juga. Jadi di sini ada Sayyid, ada Habib, ada Syekh.
Itu mungkin yang termasuk Bani Hasyim ya Habib dengan Sayyid. Nah, itu Habib dengan Sayyid. Jadi kalau Habib turunnya siapa, Sayyid turunnya siapa. Kalau Syekh itu kan tidak Arab biasa, itu juga tidak termasuk Ahlu Muhammad. Biasanya keluarga Nabi kalau di Mekah juga ada. Saya pernah ke sana. Jadi dia tetap dihormati. Ini keluarga Nabi, ini keluarga turunnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dia juga dia boleh mendapatkan zakat. Oke, satu lagi ini. Ini an Abi Rafi' radhiyallahu anhu, an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala shadaqah min Bani Makhzum. Nah ini. Jadi bahwasanya Nabi itu mengutus utusan seseorang untuk mengambil sedekah, mengambil zakat dari Bani Makhzum. Nah, faqala li Abi Rafi'. Jadi kemudian orang tadi mengatakan kepada Abi Rafi', ini ishabni fa innaka tusib minha. Kamu ini sama saya lah, ikut saya. Karena kamu termasuk orang yang mendapatkan zakat. Nah ini, jadi ada orang tadi yang diutus tadi, terus bilang kepada ini Abi Rafi', kamu sama saya. Jadi kamu saya. Jadi Abi Rafi' itu ini diajak oleh orang tadi diutus oleh Nabi mengambil sedekah, mengambil zakat dari Bani Makhzum. Terus orang tadi mengajak Abi Rafi', kamu ikut saya, kamu nanti akan dapat bagian. Terus Abi Rafi' itu mengatakan, qala lah, hatta atiyan Nabi, tidak, saya tak tanya dulu kepada Nabi. Orang dulu begitu, kalau sekarang, alhamdulillah rezeki. Nah, dulu itu hati-hati sahabat itu, tanya kepada Nabi. Jangan, saya tak tanya Nabi dulu. Fa'as'alahu. Kemudian si Abi Rafi' tanya kepada Nabi, datang kepada Nabi dan tanya. Fa'as'alu fa'atahu fas'alahu. Faqala maulal qaum min anfusihim fa innaha la takhillu lanas shadaqah. Jadi maulal qaum min anfusihim. Jadi orang yang dimerdekakan oleh suatu kelompok, dia itu termasuk kelompoknya tadi. Nah, min anfusim fa inna la takhillu lana shadaqah. Jadi karena Abi Rafi' termasuk maulan Nabi, keluarga Nabi, mawalin. Jadi maula itu yang dimerdekakan atau pembantunya, ini pengikutnya keluarga Nabi, maka dia termasuk kategori keluarga Nabi. Jadi dia tidak mendapatkan zakat. Nah, di maula yang dimerdekakan, budaknya. Nah, ini tidak mendapat karena termasuk tuan. Kalau tuannya tidak mendapatkan, maulanya juga tidak mendapatkan. Nah, ini kan sekarang tidak ada. Jadi itu, jadi kalau tuannya tidak diberi, maka budaknya juga tidak. Jadi kebetulan Abi Rafi' ini termasuk budak atau dulu pernah jadi budaknya Nabi, maula yang dimerdekakan oleh Nabi. Jadi termasuk keluarga Nabi, tidak boleh mendapatkan zakat. Ini yang menurut saya bagus itu, ketika ada seseorang mau mendapatkan rezeki, dia masih ragu, tanya kepada orang yang ngerti. Ini baiknya. Kalau sekarang kan mumpung oleh, enggak tanpa tanya. Ini bertanya dulu. Jangan-jangan saya tidak mendapatkan. Ternyata dia betul-betul tidak mendapatkan. Nah, ini jadi itulah baiknya orang. Jadi kita juga macam itulah. Kalau ragu, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kamu kebetulan termasuk orang kategori orang yang tidak tahu. Itu mungkin yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى السواء السبيل نسألك حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله